Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'al mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita dibimbing untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Kaum muslimin rahimakumullah, perkara akidah tentunya bukan hal yang samar bagi kita tentang urgensinya, tentang pentingnya dan vitalnya dalam perkara agama. Maka kaitannya dengan ini, insyaallah ta'ala kita akan mengambil dan membahas sebuah kitab yang dibutuhkan oleh para pemula dan juga orang-orang yang telah lama di dalam menuntut ilmu, yaitu pembahasan kitab Salasatul Usul atau yang sering disebut dengan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, seorang ulama kelahiran tahun 1115 dan beliau meninggal di tahun 1206. Kaum muslimin rahimakumullah, kitab ini, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, berisikan pembahasan tentang tiga pilar agama. Tiga pilar agama yang tidak lain adalah pertanyaan yang nanti akan ditanyakan di alam kubur tentang siapa Rob kita, apa agama kita, dan siapa Nabi kita. Dan sebelum beliau rahimahullahu ta'ala masuk kepada inti pembahasan, beliau membawakan tiga pengantar. Pengantar pertama tentang keharusan, kewajiban kita belajar, mengamalkan ilmu, berdakwah, dan sabar. Kemudian pengantar kedua tentang tiga kaidah kaitannya dengan tauhidul ibadah. Kemudian di pengantar ketiga nanti Syekh rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang Hanifiyah yang tidak lain adalah agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan ini insyaallah ta'ala kita akan mengambil pengantar pertama dari pembahasan ini, yaitu pengantar tentang keharusan, kewajiban kita berilmu, beramal, berdakwah, dan juga sabar. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Beliau memulai tulisannya dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini beliau lakukan, kaum muslimin rahimakumullah, dalam rangka mengikuti Al-Quran, di mana Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga dalam rangka mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, di mana di dalam tulisan-tulisan beliau, Nabi kita alaihi salatu wassalam memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya yang terkenal adalah tulisan beliau yang beliau tujukan kepada Raja Romawi Heraklius. Kemudian ini juga merupakan kebiasaannya para ulama, bahwa para ulama kita ketika mereka menulis tulisan, menulis kitab, maka mereka memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian Syekh mengatakan, I'lam rahimakallah, ketahuilah wahai orang yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla.
Di sini Syekh rahimahullahu taala mendoakan orang yang akan membaca tulisan beliau. Mendoakan rahmat kepada orang yang akan mempelajari dan membaca buku ini. Dan ini menjadi pelajaran kepada para dai, para penuntut ilmu ketika mereka menyampaikan ilmu, supaya di dalam menyampaikan ilmu, di dalam berdakwah, dibangun di atas kasih sayang. Bahwa kita mengajak orang, mendakwahi orang, dasarnya adalah karena kasih sayang. Dan yang demikian itu akan melahirkan tutur kata yang baik, kata yang bagus, sehingga yang demikian itu akan lebih memudahkan, memungkinkan diterimanya apa yang kita sampaikan. Dan hal ini telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Wahai Muhammad, seandainya hatimu keras, niscaya mereka akan lari darimu. Artinya Allah Azza wa Jalla mengarahkan nabinya alaihi salatu wasalam supaya lembut hati, supaya bertutur kata yang baik, dan itu menjadi sebab menarik simpati orang-orang yang mendengar apa yang kita sampaikan. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, saya melanjutkan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwa wajib atas kita untuk belajar 4 perkara. Kaum muslimin rahimakumullah, di sini beliau rahimahullah taala ya menyebutkan kepada kita tentang 4 perkara, 4 hal yang menjadi keharusan bagi kita sebagai seorang muslim. Boleh sebutkan yang pertama, al-mas'alatul ula, al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabiyhi, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Beliau menyebutkan perkara pertama yang wajib kita pelajari adalah ilmu. Dan ilmu maksudnya adalah mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam atas dasar dalil. Maka ilmu yang dimaksudkan di sini kaum muslimin adalah ilmu agama, ilmu syariat, ilmu yang didasari dengan dalil. Nabi kita alaihi salatu wasalam beliau bersabda tentang kewajiban menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Dan kewajiban menuntut ilmu terbagi menjadi 2 kaum muslimin. Pertama adalah fardu kifayah. Kemudian yang kedua adalah fardu ain. Fardu kifayah artinya wajib atas umat Islam secara keseluruhan, tetapi ketika ada sebagian yang mengerjakannya, gugur kewajiban itu dari yang lain. Dan ilmu-ilmu yang wajib dipelajari secara fardu kifayah adalah ilmu-ilmu yang sifatnya sarana, wasilah, seperti ilmu bahasa, ilmu usul fikih, dasar-dasar fikih, kemudian ilmu qawaid fikih, ilmu qawaid hadis, dan yang semisalnya. Sedangkan yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari secara fardu ain, yaitu wajib kepada orang per orang. Ketika sebagian melakukannya tidak menggugurkan kewajiban yang lain. Ini disebut dengan fardu ain. Dan ilmu yang mempelajarinya masuk dalam kategori fardu ain adalah ilmu-ilmu yang semua kita membutuhkannya. Seperti apa? Seperti ilmu tentang akidah.
semua wajib belajar akidah yang benar, akidah yang lurus. Sehingga dia bisa mentauhidkan Allah dan bebas dari kesyirikan, selamat dari kesyirikan. Begitu juga ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita semua. Seperti ibadah sholat, ibadah bersuci, wudhu, tayamum, ibadah puasa. Ya, ibadah-ibadah ini wajib untuk dipelajari oleh semua kita. Begitu juga orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji, misalkan orang-orang yang memiliki harta, dia wajib belajar tentang bagaimana ibadah haji, bagaimana hukum-hukum seputar zakat. Ya, orang yang berjual beli maka dia harus punya ilmu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Nah, perkara-perkara yang kita butuhkan dan dibutuhkan oleh semua orang, maka hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita membaca penjelasan Syekh di atas, maka ilmu agama ini diantaranya adalah ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Ilmu tentang rububiyah Allah, tentang nama-nama dan sifatnya, tentang mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian ilmu tentang Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau adalah perantara yang menyampaikan agama ini kepada kita. Sehingga pantas kalau kita harus kenal tentang beliau. Kemudian yang ketiga adalah mengenal agama Islam, ya, tentang Islam, iman, ihsan, dan itu kita ketahui berdasarkan dalil. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, mempelajari ilmu adalah sebuah kemuliaan, di mana dengan ilmu seseorang bisa beribadah kepada Tuhannya dengan benar. Dengan ilmu dia akan terselamatkan dari kesesatan menuju petunjuk. Dengan ilmu maka dia akan menyibukkan dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Dan cukuplah sebagai keutamaan ilmu kaum muslimin bahwa ilmu itu diklaim oleh orang yang tidak memilikinya. Bahkan orang yang jahil, orang yang tidak punya ilmu, tidak mau dikatakan sebagai orang yang jahil, tidak berilmu. Dan ini fakta yang menunjukkan ilmu ini sebuah kemuliaan. Dan di antara yang menunjukkan kemuliaan ilmu, bahwa hewan, bahkan anjing sekalipun, ya, yang di dalam Islam dia najisnya berat, ketika dia memiliki ilmu, anjing ini punya ilmu, ya, maka bisa digunakan sebagai alat berburu, ya. Dan ini sekali lagi menunjukkan penting dan mulianya ilmu. Dan belum kita berbicara tentang hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kemuliaan ilmu. Ikhwan fillah rahimakumullah, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, la a'lamu minal ibadati syai'an afdal min an tu'alliman nasal ilma. Saya tidak mengetahui ibadah yang lebih afdal daripada mengajarkan ilmu kepada orang. Ya. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, la an yata'allama ar-rajulu baban minal ilmi faya'budu rabbahu bihi. Seseorang belajar salah satu cabang ilmu, dengan itu dia beribadah kepada Rabbnya, fahuwa khairun lahu min an law kanatid dunya min awwaliha ila akhiriha lahu fawada'aha fil akhirah. Bahwa hal itu lebih baik bagi dia daripada seandainya dunia ini seluruhnya dari awal sampai akhir menjadi miliknya, kemudian seluruhnya dia peruntukkan untuk akhirat. Seandainya, kata beliau, dunia ini diberikan semuanya kepada seseorang, dari awal sampai akhir dia yang diberikan, kemudian semuanya dia letakkan, dia peruntukkan untuk akhirat,
masih kalah afdol daripada ketika dia belajar sebuah ilmu, kemudian dengan sebab ilmu itu dia beribadah kepada Rabbnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ya. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan al-mas'alatu tsaniyah al-amalu bih. Perkara kedua yang wajib kita pelajari adalah mengamalkan ilmu. Hal kedua yang harus kita punya, yang harus kita miliki sebagai seorang muslim adalah mengamalkan ilmu. Karena ilmu itu tujuannya untuk diamalkan. Ketika kita diberikan suatu pengetahuan, suatu pemahaman, maka amalkan. Lanjutkan dengan amal. Ilmu tanpa amal tidak berguna. Ilmu tanpa amal adalah ilmu yang tidak bermanfaat, dan Nabi kita alaihi salatu wasalam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Orang yang berilmu ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, ini adalah sebuah musibah, sebuah bencana. Sebab orang yang tidak mengamalkan ilmunya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena dia belajar niatnya tidak benar. Dia belajar niatnya untuk mengejar kedudukan. Dia belajar supaya mendapat pujian. Dia belajar karena ingin riya. Dan kita mengetahui kaum muslimin bahwa di antara 3 orang yang paling pertama akan dinyalakan api neraka padanya atau baginya adalah seseorang yang belajar, dia belajar supaya dikatakan orang berilmu. Orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran supaya dikatakan penghafal Al-Quran, ahli baca Al-Quran, dan tujuan-tujuan dunia lainnya. Orang ini, kata Nabi kita alaihi wasallam, adalah orang yang paling pertama dinyalakan api neraka kepadanya. Dan ini jelas musibah. Kemudian kemungkinan kedua, orang yang tidak mengamalkan ilmunya adalah orang yang malas. Orang yang malas, orang yang lalai. Tentu ya, ini sebuah musibah juga. Karena orang yang berilmu itu tidak seperti orang jahil. Orang yang berilmu dia bisa membedakan antara benar dan salah. Dia tahu mana yang punya keutamaan dan mana yang tidak punya keutamaan. Sehingga orang yang berilmu dan dia tidak mengamalkan ilmunya, ibaratnya seperti bejana. Bejana itu diisi dengan sesuatu yang berguna, tetapi untuk diberikan kepada orang lain, bukan untuk dimanfaatkan oleh dirinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mencela orang yang tidak mengamalkan ilmunya, yang tidak memanfaatkan ilmunya. Allah membuat 2 permisalan, dan 2 permisalan ini sangat buruk. Permisalan pertama, permisalan untuk orang-orang Yahudi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Masalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara." Permisalan orang-orang yang mereka diberikan Taurat, tetapi kemudian mereka tidak mengamalkan Taurat itu. Permisalannya adalah seperti keledai yang memikul kitab, memikul buku. Keledai itu adalah permisalan buruk di dalam atau di kalangan bangsa Arab. Ya, keledai biasa digunakan untuk memisalkan sesuatu yang buruk. Keledai ketika dia memikul buku-buku yang tebal, kitab-kitab yang tebal, apakah dia mengambil manfaat? Tidak. Seperti itu permisalan orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian permisalan yang lain kaum muslimin, ini ditujukan untuk seorang
ahli kitab, seorang Yahudi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Watlu alaihim naba alladhi atainahu min ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Ya, bacakan kepada mereka tentang seseorang yang kami berikan ayat-ayat kami. Dia punya ilmu tentang ayat kami, tetapi dia tidak mengamalkan ayat tersebut. Dia keluar, menyimpang dari ayat-ayat tersebut. Dia mengikuti syaitan sehingga dia termasuk orang-orang yang sesat. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Walau syi'na la rafa'nahu biha." Seandainya kami mau, dia akan kami angkat dengan ayat tersebut. Dia akan kami muliakan. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tetapi dia yang memilih kehinaan untuk dirinya. Wattaba'a hawah. Dia tidak mengikuti ayat tersebut, melainkan mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb. Permisalan orang ini seperti anjing. Ya. Intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Kalau engkau usir dia, anjing kalau diusir, dia akan menjulurkan lidahnya, dan kalaupun dibiarkan juga akan menjulurkan lidahnya. Jadi orang yang tidak mengamalkan ilmunya dimisalkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai seekor anjing. Permisalan yang buruk. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi kewajiban kita sebagai penuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Kemudian kewajiban ketiga kita, atau kewajiban kita yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu. Mengajak orang untuk beramal. Syekh mengatakan, al-mas'alatu tsalitsatu ad-da'watu ilaih. Perkara ketiga yang menjadi keharusan kita adalah mendakwahkan ilmu. Menyampaikan ilmu. Satu ayat kita tahu, sampaikan ayat tersebut. Satu hadis kita pahami, sampaikan hadis yang kita pahami tersebut. Nabi kita alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, "Naddarallahu mra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'." Semoga Allah Azza wa Jalla ya menjadikan indah seseorang yang mendengar sebagian hadis kami lalu dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Seseorang yang mendengar satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam kemudian dia sampaikan, Nabi doakan semoga Allah menjadikan dia indah. Semoga Allah mengindahkan wajahnya, menjadikan dia bersinar. Dan ini sebuah keutamaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapakah orang ya yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang mengajak pada jalan Allah? Artinya tidak ada yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang mengajak dan berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, maka sebuah kerugian, sebuah musibah ketika seseorang punya ilmu, kemudian ilmunya itu hanya untuk dirinya dan tidak dia bagi kepada orang lain. Di sekitarnya orang-orang butuh ilmu, butuh penjelasan, ya, butuh bimbingan, tetapi dia tidak bergerak dalam hal tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian perkara keempat yang wajib kita ketahui, wajib kita pelajari adalah bersabar terhadap gangguan, bersabar terhadap ujian. Syekh mengatakan, al-mas'alatu rabi'ah as-sabru 'alal adza fih. Perkara keempat yang menjadi keharusan kita semua adalah bersabar terhadap ujian. Ujian di dalam belajar, ujian di dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari, bersabar di dalam menyampaikan ilmu.
Camkan kaum muslimin Allah, bahwa seorang da'i, seorang yang menyampaikan ilmu, jalannya bukan jalan permadani, bukan jalan yang mulus, bukan jalan yang ditaburi bunga. Dia jalan yang penuh rintangan, jalan yang pasti akan ada ujiannya. Karena itu maka siapkan diri untuk bersabar. Dan ketika ujian itu tiba, maka wajib bersabar. Kenapa harus bersabar di dalam belajar, di dalam mengamalkan ilmu, dan khususnya di dalam menyampaikan ilmu? Pertama, karena dakwah dan menyampaikan ilmu adalah jalannya para nabi dan rasul. Orang-orang yang berdakwah, dia sedang melanjutkan dakwahnya para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang sabar, khususnya di dalam berdakwah, maka orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala. Harapkan pahala dari kesabaran kita di dalam belajar, di dalam mengamalkan ilmu, dan juga di dalam menyampaikan ilmu. Kemudian kaum muslimin, Syekh rahimahullah ta'ala membawakan dalil yang menunjukkan keharusan 4 perkara tadi. Beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Asr. Beliau mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wal asri. Demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semuanya ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat. Kemudian yang kedua, dia beramal soleh. Yang ketiga, watawasau bil haq. Yang ketiga, dia mengajak kepada kebenaran. Watawasau bis sabr. Yang keempat, dia saling ajak supaya bersabar. Maka surah ini membagi manusia menjadi 2. Pertama, orang-orang yang rugi. Yang kedua adalah orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang beruntung adalah orang yang punya ilmu. Kemudian ilmunya itu dia imani. Dia amalkan. 2. Kemudian yang ketiga, dia ajak orang lain kepada hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah dia bersabar dalam rangka belajar, beriman, beramal, dan mengajak kepada kebenaran. Kemudian beliau mengatakan, qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkomentar tentang surah Al-Asr ini, seandainya Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan satu hujjah, tidak menurunkan satu dalil kepada umat manusia di dalam memotivasi dan mengajak kepada 4 perkara tadi, illa hadhihi surah, kecuali surah ini saja, lakafathum. Itu secara cukup. Hal ini sudah cukup untuk memotivasi kita, mengajak kita kepada 4 perkara yang disebutkan di dalam surah Al-Asr. Kemudian terakhir beliau membawakan perkataan Al-Imam Al-Bukhari. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidhanbik. Allah Azza wa Jalla berfirman, ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang benar kecuali Allah, dan beristighfarlah terhadap dosa-dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla pertama kali memerintahkan ilmu sebelum memerintahkan mengucapkan la ilaha illallah, dan sebelum perintah melakukan istighfar terhadap dosa-dosa kita. Maka di sini menunjukkan wajibnya berilmu sebelum wajibnya berucap dan beramal.
kaum muslimin rahimakumullah, demikian ya pengantar pertama dari kitab Al-Usul Tsalatsah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam jalan ilmu, di dalam meniti ilmu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.